Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Spesial edition. Hari ini kita akan membuat nutrisi untuk semua tanaman. Nanti kedepannya kita tidak cuma membuat nutrisi saja, kita akan membuat fungisida dan insektisida juga. Ini nutrisi berbahan daun kelor. Jadi karena ini permintaan viewer Gusman Bojonegoro untuk membuatkan tutorial pembuatan nutrisi kelas wahid ya Pak Haji Sutikno ya. Saat ini masih ditemani Pak Haji Sutikno dan Mas Yusuf Wijayanto. Sebelum kita masuk ke tutorial pembuatan nutrisi kelas wahid ini, saya akan menjelaskan sedikit kandungan dari daun kelor. Jadi daun kelor ini tidak hanya untuk tanaman, bisa juga untuk manusianya. Ini sangat bermanfaat. Rata-rata anak yang cerdas itu biasanya mengonsumsi daun kelor. Jadi kandungan dari daun kelor ini ada kalsium, ada mangan, ada magnesium, ada zat besinya, ada V-nya, jadi sangat komplit. Dan saat ini kita akan membuat tutorial nutrisi dari bahan daun kelor. Pertama, bahannya adalah 1 daun kelor. Yang kedua, kita menggunakan cacin leri. Bukan air cucian beras loh ya, ini leri. Jadi beda antara air cucian beras dan leri, itu beda. Kalau air cucian beras itu beras yang dicuci dan diambil airnya. Tapi kalau leri itu beras yang dinanak, ya Pak Tek ya. Beras yang dinanak dan keluar airnya, itu namanya cacin. Yang ketiga bahannya yaitu decomposer. Dan kali ini kita menggunakan M21. Kenapa kita tidak menggunakan M4? Karena M21 ini lebih banyak mikrobanya, lebih cepat untuk fermentasi. Dan kandungan dari M21 ini lebih banyak dari M4. Dan spesial M21 ini bisa dimix dengan pestisida, itu keunggulannya. Bisa dimix dengan herbisida. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci tentang M21. Karena saat ini kita akan membuat tutorial nutrisi kelas wahid dari daun kelor. Apa M21 bisa diganti dengan M4? Bisa. Bisa Pak Tek ya? Bisa, cuma kerjanya kurang cepat. Cuma kinerjanya kurang cepat, kurang kurang set. Ngene Pak Tek ya? Kurang satset wet. Dan untuk bahan yang keempat adalah tetes tebu. Jadi ini bahan yang keempat adalah tetes tebu. Dan yang kelima blender, guys. Keenam air. Jadi yang pertama daun kelor, kedua air cucian beras, ketiga M21, keempat tetes tebu, kelima blender, dan keenam air. Itu bahan-bahan yang harus disiapkan. Jadi untuk dosisnya, sebelum kita masuk ke dosis, di sini saya akan menjelaskan untuk teman-teman yang punya ide kreatif, yang mau membuat tutorial, bisa bergabung di channel Gusman Bojonegoro. Nanti akan kita kasih bingkisan atau souvenir. Jadi kalau teman-teman yang punya keahlian atau kemampuan membuat baik fungisida, pestisida dari insek atau fungi atau nutrisi, bisa gabung di channel Gusman Bojonegoro atau bisa ngundang Gusman Bojonegoro. Begitu Pak Tek ya?
Dan untuk yang tidak sempat membuat, ini nanti bisa dicoba. Untuk pembuatan pertama ini cukup ganti bahan-bahannya saja. Dan untuk yang kedua, ketiga nanti kita akan membuat baik insektisida maupun fungisida. Seperti itu Pak Tri ya. Jadi bisa pesan di Gusman Bojonegoro atau langsung ke Pak Tik. Kita masuk ke dosis guys. Dosis yang pertama, daun kelornya kita timbang 1 kg. 1 kg. 1 kg Pak Tik ya? Yeah. Untuk air lerinya berapa Pak Tik? 5 liter. Untuk air lerinya 5 liter dan bisa ditambah air biasa. Air sekitar 5 liter. Berarti total air lerinya 5 liter. Air putih biasanya biasa 5 liter. 5 liter. Jadi total 10 liter. Terus untuk tetes tebunya kita menggunakan 1,5 liter, 1 botol Pak Tik ya. Ini bisa beli di toko manapun banyak. Kalau tetes tebu ini murah. Kalau di Bojonegoro sini 1 botol ini 10.000. Tadi saya yang beli sendiri ini. Dan untuk dekomposernya M21-nya kita memakai 2 gelas aqua atau sekitar 500 mili, sekitar 450 sampai 500 mili. Dan cara membuatnya, karena kita memberi tutorial ini bukan untuk senior, jadi bahasanya kita sederhanakan Pak Tik ya. Terus dengan pelan-pelan biar bisa dipahami. Beda dengan orang yang bicara resmi, kita kesusahan untuk mencerna. Jadi kita menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Oke, cara membuatnya guys. Ini blender dikasih air kurang lebih 2 gelas aqua. Seperti itu. Terus kita kasih daun kelor secukupnya. Pokok jangan sampai mesin dari blender ini keberatan. Jangan sampai ngek, jangan, kasihan blendernya. Terus di blender, di alat blender ini ada ukuran 1, 2, 3, 4. Kita mulai perputarannya dari angka 1. Kalau sudah mulai mutar, kita naikkan di angka 2. Dan seterusnya sampai ini benar-benar lembut, benar-benar halus. Dan untuk M21 dan tetes tebunya nanti masuk setelah di blender. Nanti setelah semuanya di blender dari bahan-bahan keseluruhan tadi, terus kita masukkan adonannya ini, kita fermentasi selama berapa hari Pak Tik? Itu minimal 3 hari sudah bisa dipakai. Minimal 3 hari, berarti seminggu lebih baik. Seminggu lebih baik. Minimal 3 kali 24 jam sudah bisa dipakai. Semakin lama semakin bagus. Kita memakai dekomposer M21 dan makanannya kita kasih tetes tebu. Tujuannya untuk para petani pemula, sedikit saya jelaskan di sini. Penjelasan yang singkat. Ini bakteri. Dia kalau dimasukkan langsung, dia tidak bisa bekerja karena tidak ada makanannya. Kita kasih makanan. Makanan dari bakteri itu rata-rata yang manis. Ini manis Pak Tik. Jadi kita kasih ini tujuannya biar bakteri itu bisa bekerja untuk mengurai kandungan-kandungan yang ada di daun kelor. Itu penjelasan simpelnya. Kalau penjelasan resminya nanti akan saya buatkan tutorial sendiri Pak Tik ya. Yang jelas ini sekedar kita ngasih tahu cara
membuat nutrisi kelas wahid yang berbahan utama dari daun kelor dan air cacin atau air leri. Cacin itu bahasa Bojonegoro. Air leri itu untuk bahasa keseluruhan. Ya, jadi seperti itu. Terus kita blender Mas Ucup. Oke, kita blender sampai benar-benar lembut, benar-benar mencampur. Terus kita masukkan ke wadah dan begitu seterusnya. Oke, cukup dipasang lagi Mas Ucup, jangan di blender dulu, nanti kita lanjutkan setelah tutorial ini aja. Itu contoh kecil dan jadinya seperti ini. Sekarang masuk ke dosis. Dosis untuk bawang merah berapa Pak Tik? Kalau ini 1 liter 1 tangki. 1 liter 1 tangki. Jadi ini bisa dipakai 1 liter 1 tangki. Kalau setengah liter juga nggak apa-apa. Cuma kalau memang sudah membuat sendiri banyak ya pakai 1 liter nggak apa-apa. Oke, jadi ukuran atau dosisnya itu 500 ml sampai 1 liter. Jadi kalau masih kecil kita bisa menggunakan 200 sampai 300 ml. Nanti kalau tanamannya sudah agak besar bisa menggunakan 500 ml. Dan kalau tanamannya sudah di fase generatif bisa menggunakan 1 liter. Itu untuk dosisnya. Dan ini bisa digunakan untuk tanaman apapun. Jadi tidak hanya untuk bawang merah. Tapi perlu diingat, penggunaan fake ini bisa kita bilang fake fermentasi ekstrak kelor. Perlu diingat, kalau tanaman sudah subur, hentikan pemakaian nutrisi ini. Karena pada dasarnya kelebihan dari nutrisi ini dia bisa mempercepat pertumbuhan 25%. Cepat sekali. Dan fermentasi ekstrak kelor ini jika kita spraykan ke tanaman bawang merah nanti hasilnya bisa 40 sampai 50% nambahnya. Jadi ini benar-benar nutrisi kelas wahid guys. Dan cara membuatnya gampang. Kalau tidak sempat membuat, nanti bisa pesan di Gusman Bojonegoro. Dan untuk awal ada bonus. Jadi kita tidak akan mematok harga. Cukup diganti bahan-bahannya dulu. Tapi untuk berikutnya kalau sudah tahu manfaatnya, harga tetap menyesuaikan. Ya Pak Tik ya? Jadi ada tambahan untuk Pak Tik? Tambahan apa ya? Cukup lah. Cukup? Cukup. Mas Yusuf? Cukup. Oke, itu tutorialnya. Jadi gampangnya ini bahan utamanya adalah daun kelor, terus dekomposer. Kebetulan kita pakai M21, ini bisa diganti dengan M4. Cuma dari Pak Tik tadi bilang kalau M4 kurang cepat. Kurang cepat reaksinya. Terus kita memakai tetes tebu. Terus ditambah air leri. Dan ditambah air. Itu bahan-bahannya simple kan. Dan gampang untuk membuatnya. Dan tanda-tanda fermentasi itu jadi menurut saya nanti baunya itu tidak busuk. Ada aroma harumnya. Jadi sedap. Tidak kok seperti bangkai, tidak. Kalau seperti bangkai berarti fermentasi gagal. Ya Pak Tik seperti itu ya. Fermentasi yang jadi itu baunya harum guys. Dan tidak bau busuk. Seperti itu Pak Tik ya. Oke guys, itu tutorial kita saat ini. Lain kali kita akan membuat tutorial pestisida, ya, bisa insek, bisa fungisida. Dan
tetap akan bersama Pak Haji Sutikno dan sang kameramen Yusuf Wijayanto. Jadi ikuti terus channel Gusman Bojonegoro ini karena di 1 minggu sekali insya Allah kita akan membuat tutorial supaya para viewer Gusman Bojonegoro itu gampang untuk mengikuti cara kita. Yang tidak punya waktu membuat nutrisi seperti ini atau insektisida nanti bisa pesen di Gusman Bojonegoro. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang punya ide kreatif membuat tutorial apapun yang masih berhubungan dengan pertanian, bisa hubungi Gusman Bojonegoro dan nomornya ada di sini dan selalu saya tempel di deskripsi. Oke. Jadi itu sedikit tutorial yang simple, gampang ya Pak Tek ya. Semoga bermanfaat untuk para petani, khususnya viewer Gusman Bojonegoro dan umumnya untuk semua petani yang ada di Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.